Masya Allah, barakallahu fikum. Ah, mungkin ada sedikit kita perlu nasihat dari antum juga nih, karena Apa nih? mengingat waktu masih lama, cukup lama gitu. Mungkin antum ada nasihat-nasihat buat kami yang menyaksikan, terkhusus buat anak sendiri ya, selaku moderator juga perlu nasihat dari antum. Mungkin Nasihat apa ya? bebas. Ya, nasihatkan sedikit tentang bahwasanya kita sekarang berada di 10 akhir dari bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Walaupun kita sudah melewati 5 ya, kurang lebih 5 hari, sisa 5 hari, belum tentu Lailatul Qadar itu sudah ada. Masih mungkin Lailatul Qadar itu malam ini atau besok atau lusa ya, jadi masih ada kesempatan. Maka ya, paksakan diri untuk beribadah di sisa malam yang ada. Mungkin tahun-tahun sebelumnya kita banyak ya mengurangi hak Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki aib pada diri kita sendiri yang tahu hanya kita dan Allah. Maka ini waktunya untuk menebus itu. Bayangkan jika amalan kita dikali lipat menjadi 1000 bulan lebih, sekitar 83 tahun lebih. Kata Allah itu lebih baik dari 1000 bulan. Berarti bukan 1000 bulan. Bisa 1001 bulan, 1002 bulan, 2000 bulan, 3000 bulan, tergantung Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan niat kita dan kesamaan kita dalam mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita bersemangat lagi di sisa malam yang ada ini. Jangan kasih kendor ya, jangan kasih kendor. Dan itu aja, insya Allah. Untuk diri anak ya, dan yang lain. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Muhammad Rio 03. Iya, silakan. Coba, apa tuh kalau nggak salah? Oh ya, ini bagi teman-teman yang ingin bertanya ya, bisa ketik aja di kolom komentar gitu. Ini kata Bang Rio nih, fitnah wanita juga satu lagi ketinggalan katanya. Ya kan tadi anak katakan ada 3 hal yang sebagai inti ya dari hal itu. Yang pertama ya yang berkaitan dengan kerasnya hidup di Jakarta. Yang pertama kemacetan, pergaulan, sama keuangan. Berarti fitnah wanita ini masuk yang kemana? Dia bisa jawab nggak? Pergaulan. Berarti itu masuk ke pergaulan. Kalau tadi anak katakan bagi yang misalkan takut waktunya terbuang sia-sia, maka harusnya punya plan, punya rencana selepas ngampus. Berarti dia harus ngafal Quran atau nyetor matan. Bagi yang terfitnah wanita ya cepat-cepatlah cari pasangan. Benar nggak Bang Aceh? Benar. Ya kan? Berarti itu kan kembali ke pergaulan. Bagi yang sudah siap menikah, hendaknya menikah. Ya, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan jodoh, dan harus ikhlas dalam menikah. Ya, nikah itu kan ibadah. Jadi sayang kalau nggak ikhlas. Sayang kalau cuman biar keren-kerenan. Pulang dan nikah, itu kan sayang. Padahal itu ibadah. Setengah agama lagi, setengah agama. Bayangin setengah agama dia nggak ikhlas, coba. Setengah agama dia misalkan hanya ingin pengakuan, hanya ingin biar disanjung, dan hanya ingin disebut supaya fulan dan nikah, masya Allah fulan ya. Itu kan sangat sayang ya. Makanya dalam menikah juga harus ikhlas. Jadi benar dia ingin menjaga kehormatan supaya tidak melihat kepada yang haram, pada ya tanya Bang Ajab lah, insya Allah Bang Ajab lebih master gitu. Sebenarnya antum yang berpengalaman ya, karena antum kan orang hidup di Jakarta ya. Di mana letak Libya di Jakarta mana, dan cara daftarnya itu ada pertanyaan dari Abiana itu letak Libya sebenarnya di mana, terus sekalian aja itu luas kampusnya. Jadi letak sama luas kampus. Libya itu terletak di Jakarta Selatan, lebih tepatnya Warung Buncit atau Pejaten. Kalau dari yang tahu, misalkan dari arah Kuningan ya, arah Kuningan itu terus saja ke arah Depok. Ntar kalau ada Mall Pejaten, nah intinya kalau mau cari di Google langsung cari Libya begitu ya, atau enggak cari Mall Pejaten depannya plek. Jadi biasanya orang nggak tahu tuh Libya di mana, tapi kalau dikasih tahu, kalau Pejaten tahu nggak? Oh Pejaten.
Iya, itu depannya langsung. Nah, mereka langsung paham. Karena Libya nggak kelihatan kalau itu kampus, karena kecil. Ya, jadi itu terletak di Warung Buncit, Jalan Warung Buncit, tepatnya di depan Mall Pejaten. Ya, tepatnya depan Mall Pejaten, dekat. Ini juga gedung ini, Republika. Koran Republika ya, terkenal ya, Republika. Sama dekat juga, apalagi Kumparan ya, Kumparan juga dekat sama Libya. Kumparan sama Republika, Mall Pejaten itu dekat sama Libya. Insya Allah di situ ya. Untuk luasnya kira-kira berapa ya untuk luas? Kalau berapa hektar Anda nggak tahu, kayak kecil ya. Hanya sekitar kita ini ya, berasumsi sama gedung yang biasa kita tahu, misalkan masjid ini, tahu masjid apa yang terkenal di Jogja biar pada tahu? Jogokarian. Nah, nggak Jogokarian. Apa? Jogokarian ya? Iya. Masih kalau Jogokarian masih kecil. Ini apa ya? Sleman. Suciati juga kecil. Sleman udah gede ya. Kecil sebenarnya. Libya itu cuman seukuran, dia nggak kelihatan kampus. Bahkan Ana pernah pas itu sama mertuana jalan lewat Libya gitu. Kan kebetulan mertuana pernah jadi gitu, Ana lupa, di Jakarta Selatan gitu. Sering lewat jalan situ tapi nggak ngeh kalau itu Libya. Jadi nggak kelihatan kalau itu Libya. Nggak kelihatan kalau itu Libya. Kecil banget. Cuman kayak Masjid Bimbas yang sekarang itu dikali 4 atau kali 5 lah luasnya ya. Kali 4 atau kali 5, kecil. Atau mungkin dari lapangan futsal yang di SMA itu, lapangan futsal SMA, mundur sampai gedung tabung, ada segitu doang. Yang tahu Bimbas ya. Dari lapangan futsal, tahu Bang Anjir lapangan futsal anak SMA dekat rumahnya Pak Ali dulu, dekat rumahnya Pak Ali dulu. Nah, itu mundur sampai gedung tabung. Oh iya. Nah, segitu doang, Libya kecil. Kira-kira ya 200 persegi sih. Iya. 200 meter persegi ya? Iya. Nah, nggak tahu lah. Yang penting kecil. Gitu ya. Terus dipersilahkan yang ingin bertanya lagi mungkin. Ada yang nanya jenggot hukumnya apa? Ini boleh dicukur? Nggak ada. Udah pergi orangnya. Kurikulum. Kurikulum. Iya, adapun kurikulumnya semua dari Arab Saudi dan perkuliahannya semua menggunakan bahasa Arab. Jawabannya iya, kurikulumnya semua bukan dari Saudi ya, lebih tepatnya mengikuti kurikulum Saudi. Ya dari Saudi ya, benar. Kurikulumnya dari Saudi. Hanya ada perbedaan di yang ini, ngambil jurusan S1 Lugha. Lugha itu artinya bahasa ya. Bagi yang ingin ngambil S1 bahasa, di situ ada perubahan. Jadi ada, kalau nggak salah, ada pelajaran Indonesia juga dimasukkan. Terakhir Ana lihat ada salah satu dosen Libya nyari guru bahasa Indonesia untuk ngajar di Libya. Jadi cuma buat formalitas aja. Kecuali itu, adapun syariah sama idat semua diambil. Syariah itu S1 hukum ya, hukum Islam. Adapun idat itu sebelum masuk ke S1 atau di D3 lah, atau D4, D3 sebelum masuk S1. Itu kurikulumnya semua dari Saudi, bahasa Arab. Pembelajarannya juga semua full bahasa Arab. Gitu. Kurang lebih. Apa mungkin kuliah di Libya tapi di tengah-tengah studi ingin menikah, apa mungkin bisa menggabungkan keduanya? Oh, jadi dia ingin kuliah di Libya, kemudian ingin menikah juga, itu bagaimana? Ya, ini bagus nih, pertanyaan bagus. Sesuai dengan jalan hidup. Apakah mungkin kuliah di Libya tapi di tengah-tengah studi ingin menikah? Apa bisa mungkin menggabungkan keduanya? Anda katakan keduanya sama-sama ibadah. Ya, Anda katakan keduanya sama-sama ibadah. Sehingga ibadah itu hukum asalnya tidak mengganggu satu sama lain. Apa maksudnya? Tapi ini tidak secara mutlak ya. Ibadah itu ketika dilakukan akan memberi
peluang untuk melakukan ibadah yang lain. Contoh misalkan kalau kita malam sholat tahajud misalkan, kita malam sholat tahajud, biasanya pagi-pagi itu lebih tentram, ngaji lebih semangat. Padahal malam gak sholat tahajud ya, malam sholat tahajud. Pagi-pagi ngelihat orang pengen bantuin, dimulai dari. Atau misalnya sekarang kita lagi puasa, biasanya kalau puasa identik dengan jadinya takut kalau melihat yang haram-haram. Biasanya kalau nggak puasa agak santai, tapi kalau lagi puasa jadi lebih kayak ada yang nahan. Nah itu jadi ibadah tidak menahan atau bahkan bisa membuat ibadah yang lain jadi terbuka. Begitu juga dengan menikah dan kuliah. Hanya saja yang diperhatikan adalah bagaimana kita cara memanage waktu. Dalam satu hari, bagi yang menikah harus cari uang, harus sama istri, harus belajar. Nah itu harus pinter-pinter, ya. Harus cari uang, harus sama istri dan harus belajar, itu harus pinter-pinter. Tapi kalau di Jakarta, alhamdulillah ya, ini diantara hikmah di Jakarta, insya Allah kalau cari uang nggak sesusah di lainnya ya. Jadi banyak orang yang merantau pengen ke Jakarta kan untuk memperbaiki hidup kan mereka. Jadi insya Allah nggak susah, minta tolong aja sama Allah. Jadi mungkin saja secara zat menuntut ilmu dengan menikah itu sama-sama ibadah sehingga bisa saling menguatkan satu sama lain. Lalu ada yang mengatakan, loh, kalau misalkan dengan menikah terus dia akhirnya bolos-bolos kuliah, maka itu personil, ya, nggak berlaku, nggak secara mutlak. Maka itu hanya beberapa persen. Dan kita nggak boleh mencela bagi orang yang misalkan ada yang menikah terus dia putus kuliah. Kita nggak boleh mencela karena itu hak dia yang tahu kehidupannya, ya. Yang penting dia masih menuntut ilmu. Anda katakan kuliah di Jakarta itu adalah wasilah untuk menuntut ilmu. Jika dia bisa selesaikan, alhamdulillah. Dan itu yang diharapkan, ya, yang diharapkan. Nah, jadi gitu. Terus ada lagi tadi sebelumnya pertanyaan dari Hak Java ya. Kira-kira biaya hidup di sana itu berapa? Mungkin perinciannya ya, nominalnya. Oke. Ini kembali ke Ana ya, ke pribadi Ana. Ana dulu kurang lebih biaya hidup 2 juta per bulan. 2 juta per bulan. Kurang lebih 2 juta per bulan. Jadi per pekan 500.000 ya, kurang lebih 500.000. Itu udah, karena dulu Ana bawa motor. Itu udah sama semuanya. Kalau dipikir-pikir begini, kalau misalkan kita kuliah di Selandia yang bayar, itu kan ada biaya uang SPP sama semester kan. Di Libya nggak ada. Jadi kita anggap aja uang SPP itu jadi biaya hidup kita, dan insya Allah lebih murah. Kalau misalkan kita biaya kuliah, sekarang berapa Bang Ajab kuliah misalkan di luar? UAD berapa UAD per semester? Ada berbeda-beda sih, ada yang mahal, ada yang murah, tapi ya rata ya 2 juta. Tengahnya berapa? 2 juta. Tengahnya berapa? 2 juta 3 jutaan lah, segitulah. Itu per bulan? Per semester. Oh, per semester. Per semester berarti 3-4 bulan ya? Ya itu yang paling murah sih, yang paling murah. Oh, yang paling murah. Ya taruhlah ya 3 juta, ya 3 juta per 3 bulan. Belum dihitung uang kosnya mahasiswa tersebut sama uang jajan. Ya anggap aja uang ininya nggak ada, uang biaya kuliahnya nggak ada, tapi dioper ke biaya hidup sama kos-kosan. Cari kos-kosan juga nggak harus yang buruk-buruk amat untuk untuk menghemat. Kita bisa cari kos-kosan yang sedang, ya, maksudnya bersih, hitungannya bersih, ada kamar mandi, ya, bisa untuk dibawa kipas angin, agak luas sedikit, jadi buat taruh lemari dan barang-barang bisa lebih terlihat rapi. Ajak 4 orang 5 orang nggak ada masalah. 4 orang 5 orang yang soleh semua, insya Allah urunan. Misalkan harga kos-kosan 2 juta, kalau 5 orang kan berarti 400.000 kan, murah. 400.000 buat kos-kosan misalkan, 400.000 buat kosan kita hitung. Buat jajan misalkan per pekan 300.000 misalkan, 300.000 per pekan. 300 kali 4 berapa? 1.200.000 tambah 400, 1.600.000, ya kurang lebih lah antara 1.500.000 sampai 2 juta itu ya. Tapi ada juga teman Anda yang bisa hemat, dia per pekan cuma ngeluarin uang 100.000 buat makan. Anda nggak tahu tuh gimana, 100.000 buat makan tuh mantap banget. 100.000 buat makan tuh masya Allah ya, per pekan di Jakarta 100.000 buat makan, waduh itu luar biasa.
Kemudian tadi ada pertanyaan juga itu setelah balik Lipia itu setelah selesai mungkin ya, setelah selesai Lipia itu mau kemana Setelah rencananya? selesai dia mau kemana? Ya tentu kalau ada kesempatan untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi pengen ya. IMA itu S2 di Libya itu sendiri, atau kalau bisa S2 di Libya pusat lebih senang karena di sana bisa mulazamah sama masyaikh-masyaikh ya. Ada Syekh Shalih Fauzan misalkan, atau Syekh Shalal Utsaimin dan lain sebagainya. Pengennya begitu, pengennya. Tapi kabar-kabar Libya ini buka S2, walaupun udah dibuka sih beberapa semester yang lalu, tapi sepertinya ada kendala, kayaknya dari kurangnya bangunan. Jadi kalau nggak salah belajarnya itu di maktabah bagi mahasiswa magister. Tapi baru ini ada tambahan gedung di belakang kampus. Mungkin itu setelah itu baru akan dilanjutkan S2 Allah Ta'ala. Ya mungkin kita cukupkan ya mengingat mungkin waktu berbuka di sana kurang berapa menit lagi ya di daerah Jakarta? Masih berapa ya? 22 menit lagi paling. Oh 22 ya. Kalau di Jogja sendiri udah paling ya 3 menitan lagi sih. 3 menitan lagi ya, oke, Masya Allah. Menitan lagi ya. Ya. Enggak ada ya. Mungkin kita cukupkan ya perbincangan sore ini ya. Iya, iya. Ya, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada pemirsa ya. Ana pribadi juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada Sifa ini yang meluangkan waktunya untuk kita. Semoga pada perbincangan sore kali ini kita bisa mengambil faedah dan juga memberikan sedikit gambaran ya bagaimana mahasiswa di Lipia itu hidup atau bagaimana sih Jakarta itu sebenarnya bagi yang ingin kuliah di Lipia mungkin, atau ya sekedar main lah, mungkin ada teman di Jakarta gitu. Kemudian tak lupa ya mungkin kita ucapkan juga jazakumullah khairan. Tadi Ana lupa belum mengucapkan jazakumullah khairan pada sponsor ya. Lupa. Jadi sponsornya bisa dilihat di di postingan Ana, di situ di bagian sponsor ada sponsor-sponsornya. Bisa antum bisa kunjungi sponsor-sponsornya, insya Allah menjual berbagai macam ya, mulai dari kopi ada, baju-baju ada, sampai kurma, saffron itu insya Allah ada, tinggal dicek aja di kolom sponsor itu ya. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Sekali lagi Ana mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Syifa dan pada pemirsa sekalian, dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau kami masih kurang atau mungkin perbincangan kali ini masih kurang ya. Kami mohon maaf, mungkin bisa di lain kesempatan jika Allah beri kesempatan. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan.